sini sudah masuk. Nah, ini dia bab materi informatika pada bab 1. Nah, di sini bla bla bla, ini bab 1 tentang 4 revolusi industri ya, mulai dari 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, dan sekarang kita menuju ke 5.0 ya, revolusi industri ini tadi sudah saya jelaskan. Sebenarnya pada intinya kita akan mempelajari 5 saja sebenarnya ya. Tapi semuanya perlu yang namanya integrasi. Nah, di sini pada bab 1 ya, siswa disuruh buat jurnal dan sebagainya. Siswa disuruh runut berpikir cara berpikirnya. Nah, ini catatan berpikir komputasional bab 1, catatan sistem komputer SK, catatan TIK, algoritma dan pemrograman ya. Catatan sistem komputer ini adalah hanya pada bab 1 atau semester 1 hanya 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 sebenarnya ya yang digunakan. Kayak misal tadi ada jaringan komputer, mungkin lalu ada lagi yang namanya dampak sosial informasi ya. Lalu terakhir ada yang namanya lintas bidang, itu mungkin akan ditaruh di semester 2 kemungkinan ya, karena lihat dari tugas seperti ini. Nah, kalau ingin kembali ke LMS, kita tinggal klik back saja di sini. Nah, kalau sudah, kita lihat di dalam tidak hanya ada materi, ternyata LMS ini juga ada yang namanya tugas ya. Di sini tugas, coba kita lihat. Kita klik tugas, lalu klik yang ini seperti ini. Nah, ini tugas yang saya berikan. Saya memberikan tugas kepada siswa untuk membuat kerja kelompok, pembagian tugas ya, perencanaan kerja kelompok. Jadi saya sudah bagikan tugas, ada dibagikan kelompok, lalu dibuat juga lembar kerja seperti ini. Ini tugas-tugasnya yang akan dipelajari siswa saya. Ya. Lalu kalau ingin melihat tugas anak, kita klik lihat tugas anak. Nah ini ya. Ini semuanya tampaknya belum mengerjakan tugas yang saya berikan karena memang batas waktu saya kerjakan. Batas waktunya adalah 4 Agustus ya. Kita lihat tadi nih, tenggat waktu 4 Agustus 2021. Ya, ini untuk tugas. Lalu bagaimana dengan penilaian? Di penilaian saya diawali dengan adanya namanya asesmen diagnostik ya. Kognitif ya, bukan yang non kognitif. Ya, kalau asesmen diagnostik yang non kognitif itu biasanya melakukan adalah pihak BK atau bimbingan konseling, karena di situ banyak pertanyaan tentang latar belakang siswa, mulai dari kemampuan siswa mengikuti pelajaran sampai dengan ekonomi siswa. Itu akan dipertanyakan atau ada semacam pertanyaan yang dilontarkan supaya kita mengetahui latar belakang siswa, supaya kita pada saat mengajarnya tidak membebankan siswa. Ya, itu yang disebut dengan sekolah penggerak, itu bertuliskan adalah atau bermoto merdeka belajar. Makanya kita harus bisa artinya mengetahui kelompok-kelompok siswa yang mana yang ekonominya mohon maaf di bawah standar sampai dengan yang di atas standar. Jadi tugas asesmen diagnostik non kognitif adalah WK. Kalau ini adalah asesmen diagnostis kognitif, berarti kognitifnya yang kita nilai. Latar belakang ilmu pengetahuan informatikanya, ya dasarnya waktu di SMP itu mereka sudah dapat apa saja. Misalnya kita di SMP kamu sudah belajar yang namanya pengolah kata, apa itu pengolah kata, apa itu pengolah misalnya pengolah data, pengolah kata ya, dan sebagainya. Kita klik aja asesmen di sini. Nah, di sini kemarin saya sudah melakukan asesmen pada tanggal 21 Juli. Jumlah soal itu ada 10 soal, waktunya hanya 60 menit. Jadi tanggal waktunya sudah selesai. Ya, lalu di sini di dalam juga ada yang namanya diskusi soal. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik dari saya, yaitu apakah kalian memahami perbedaan antara berbagi tugas dan berbagi peran jika belum diskusikan dengan guru kalian? Ya, jadi sampai sini ini sangat bermanfaat. Jadi si ajar LMS ini sangat bermanfaat bagi para guru yang mengajar daring ya, dan menggunakannya sangat mudah, aman ya.
dan terintegrasi dengan baik, mulai dari materi, tugas, penilaian, dan diskusi. Jadi ini sangat cocok ya. Nah, bagaimanakah kita melihat hasil pekerjaan siswa? Kita kembali lagi ke beranda, lalu kita kembali ke kelas 10.1, lalu pelajaran informatika. Nah, di sini ada silabus dan pelajaran tadi pada saat tugas, ya, materi, terus sampai penilaian, sampai diskusi itu ada pada form pelajaran. Tapi kalau untuk kita melihat hasil dari penilaian tadi, asesmen diagnostik kognitif, kita klik perkembangan. Nah, di sini kita pilih temanya ada berpikir atau BK, berpikir komputasional, semua kelompok belajar tampilkan. Nah, ini hasil tes yang sudah saya dapatkan. Ini hanya 5 yang tampil. Ini bisa kita lihat semua keseluruhannya. Kita klik aja all, maka semuanya terlihat. Nah, di sini bisa Bapak Ibu lihat siswa saja saya, ya. Asesmen diagnostiknya ada yang 90 nilainya, ada yang 60, ada yang 40, ada yang 90, ini Merisan ada 90, ya. Dia sudah membaca materi, ya, jadi bobot materi 30%. Lalu bobot nilai tugasnya 30%. Kalau mereka sudah mengerjakan tugas, ya, itu di sini akan ada 30%. Jadi 30%, 30%, 90%. Ya, Pak, 40%. Di sini ada bobotnya 30, 30 dan 40. Kalau sudah membaca biasanya sudah dapat 30 karena 30%. Ya. Poinnya 30. Lalu di sini ada juga nilai tugas. Di sini akan tertulis juga 30, ya. Karena dia di sini 40%, maka jadi 40%-nya dari 90 ini 40%-nya berapa gitu ya. Jadi total di sini ada 36% jadinya. Karena dia hanya betul 90 asesmennya, maka dia tertera menjadi 36% dari 40%. Kalau dia nilai 100, maka di sini akan tertulis di sini ya tetap 90, cuman akan terkalkulasi menjadi 40%. Jadi kalau seandainya ini sudah terisi 100%, maka ini coba kita lihat yang di 100% ya. Di sini 40 ya. Ini 100% kan? Berarti ini nilai 100, maaf, nilai 100, maka dia memiliki bobot nilai 40%. Ditambah 30%, maka hasil keseluruhannya ada 70%. Dan masih ada nilai satu lagi, nilai tugas. Ya, nilai tugas ini juga ini masih kosong. Kalau ini sudah terisi mungkin tidak hanya 70%. Ya, jadi asesmennya 100, membaca materinya 30, lalu mengerjakan tugasnya. Jadi tadi siswa saya semuanya belum mengerjakan tugasnya karena tenggat waktunya adalah 4 Agustus. Kalau sudah itu mereka akan sini terisi nilai. Jadi sekian dulu dari saya. Jadi ini sangat mudah dan sangat baik untuk bisa kita gunakan ya, karena kalau ini sangat mudah, familiar, tinggal ke Belanda saja. Kita kembali ke sini. Ya, terima kasih atas reaksinya dan pelatihannya. Selamat ya bagi yang mau belajar terus belajar menjadi sekolah penggerak. Semangat sekolah bergerak maju.